Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Pertama saya perkenalkan ya, kalian sudah tahu ya nama saya Bu Rahma ya, baca nama. Saya adalah peserta pelatihan pekerti dari Universitas Bengkulu tahun angkatan pertama tahun 2023. Nah, sekarang ini kita seperti biasa sebenarnya kita bekerja, tapi kali ini kita nanti bakal mengusahakan ya. Jadi itu nanti memang kita memberikan baik ya. Pada kali ini kita mata kuliah aku yaitu tentang mikrobiologi ya. Mikrobiologi tujuannya ya untuk pembahasan tujuan pembelajaran hari ini ya itu ada 4 ya. Memahami ya tentang bentuk-bentuk bakteri. Kemudian kedua, peran positif dan peran negatif dari mikrobiologi. Ya. Kemudian jadi bakteri ya. Kemudian memberikan contoh produk pangan ya, hasil fermentasi mikroba ya, dan mikroba di industri farmasi. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, ya, apa yang kalian pernah dengar, ya, tentang bakteri, ya, tentang bakteri. Di pertemuan yang lalu kita kan sudah bahas tentang sejarah mikrobiologi. Kemudian tentang bakteri, dan bentuk bakteri itu ada berapa? Pastinya kalian sudah pernah mendengar itu di SFO juga. Nah, coba kira-kira siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Ya, sebutkan nama. Baik, perkenalkan saya Aziza. Sini saya menjawab pertanyaan apa yang diberikan oleh Bu Rahman, apa itu bakteri. Bakteri merupakan salah satu cabang ilmu yang akan dibahas dalam mikrobiologi, di mana mikrobiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, di mana bagian-bagian mikroorganisme itu terdapat bakteri atau mikroba. Baik, Aziza. Nah, kemudian ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Agadesari. Tentang bakteri. Bakteri tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan kita Aziza tentang mikroorganisme atau mikroba. Mikroorganisme atau mikroba tersebut adalah organisme yang ukurannya itu sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata dan hanya dapat diamati dan dilihat melalui mikroskop. Untuk bakteri sendiri, bakteri itu terbagi menjadi 3 bentuk atau 3 macam. Untuk yang pertama itu berbentuk batang atau bacillus, yang kedua itu berbentuk bulat atau flokus, yang ketiga itu berbentuk spiral. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sangat lengkap. Ya, siapa yang bisa mengulangi? Untuk bakteri. Siapa yang bisa mengulangi? Oke, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang jawaban dari bentuk bakteri sebagai ada 3, yaitu bentuk batang, bacillus, bentuk bulat, fokus, dan bentuk spiral. Baik ya, terima kasih ya. Jadi kalian sudah pernah kenal. Jadi untuk itu
pada kesempatan ini kita tinggal mengulang-ulang yang memperdalam tentang bakteri. Oke, baik. Nah, bentuk bakteri itu kan tadi ada bentuk batang, ya, bentuk batang, bentuk bulat, dan bentuk spiral. Kalau bentuk batang itu namanya basil, ya, Pak, basil. Kalau bentuk bulat itu namanya kokus. Ya, bulat itu kokus, bulat kokus. Kemudian bentuk lantai atau yang disebut spiral. Tinggal mana yang mengikuti, dia bentuk lantai tapi yang mengikutinya yang ikut tuh apa? Yang bulat, berarti tercoba ya. Kalau bentuk batang kan tercoba. Tadi apa yang disebut? Bulat. Ya. Oke. Berarti jangan tenang. Nah, kalau dia bentuk bulat, kalian bisa lihat itu kan ada yang bulat, ada yang batang, ya. Lanjut. Kemudian peran di dalam bidang industri pertambangan dan industri pangan. Nah, di pertambangan itu juga ada peran industri dari bakteri. Bakteri itu ada namanya kan bakteri baik yang bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan, ada untuk bahan-bahan tambang, ya. Nah, untuk kita khusus di farmasi kita untuk bahan pangan. Bahan pangan termasuk obat. Ada bakteri-bakteri baik yang kita gunakan. Nah, misalnya nanti kan ada BPOM, BPOM ya, badan BPOM, badan pengawas obat dan makanan. Nanti bisa juga kalian sudah selesai. Nanti punya tamatnya kerja di sana. Kalian untuk melihat ya dari struktur mikrobiologi yang di air nanti juga ada, ya. Kemudian di makanan, di obat ada nanti kita akan bahas, ya. Nah, kalau di pertambangan kita cukup mengetahui saja, ya, untuk bahan protein, misalnya untuk banyak lagi ya, bahan baku, bahan plastik dan segala macam. Nah, itu kita cukup ketahui saja. Tapi untuk bahan pangan, bakteri yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan di dalam bahan pangan seperti Lactobacillus, ya, Bulgaricus, ya, bahkan dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt, ya. Yogurt itu tahu yogurt kan? Itu ada bakterinya. Kemudian apa itu yang sering dibuat orang keliling-keliling datang ke rumah, itu kan itu bakteri baik yang bisa dimakan, itu diproduksi. Itu kan nanti kita akan lihat ada bakteri baik di dalam tubuh itu ada bakteri baik. Tidak harus semuanya benar. Kemudian ada obat yang diproduksi dari bakteri. Ya, oke, nanti kita lihat. Ya. Nah, di sini ya tadi tentang bentuk bakteri, ya, bentuk bakteri. Ini kan yang bulat itu namanya apa? Kokus. Baik, ya. Bakteri yang bulat itu bentuk kokus. Bulat. Dia kalau hanya satu saja disebut dengan monokokus, ya, monokokus, ya. Nah, misalnya monokokus gunuru, ya, penyebab penyakit kencing nanah, ya. Nah, penyakit kencing nanah tahu? Orang yang biasanya itu yang berhubungan badan dengan yang tidak halal. Atau dia berhubungan dengan yang halal, maksudnya orang dengan suami istri menikah, tapi suaminya pergi berjajan dengan wanita yang BTS misalnya, ya, atau wanita atau ada pil atau ada will, ya, wanita idaman lain, berhubungan dia bawa pulang berhubungan dengan istri akan terkena. Nah, itu juga ada dampak kepada anak. Kalau istrinya mengandung, istrinya hamil, dia juga akan, bayinya juga akan terkena. Ya, karena kalau dia lahir lewat vaginanya itu kan sudah terkena tuh, sudah kena kencing nanah si istri. Karena apa? Ulah tuh hamil. Jadi ini para laki-laki, para perempuan memilih pasangan juga harus berpikir biar dibuat Islam. Ya.
Insya Allah kalau dia takut sama Allah, taat sama Allah, ya Allah tuh takut karena siksanya kita takut, makanya kita taat. Tapi bukan kita takut kemudian kita lari. Ingat itu ya, semakin kita dekat Allah semakin dekat. Insya Allah kalau kita seperti itu terjaga, ya. Nah, semua penyakit itu akan akibat dari perbuatan kita, ya. Jadi berasal dari perbuatan kita. Itu monofokus, yaitu terjadi pada penyakit keimanan atau gonoro, ya. Kemudian diplofokus. Nah, diplofokus itu yang bentuknya dua-dua nih, ya. Diplofokus yaitu bakteri yang berbentuk seperti bola, ya kan? Ingat ya. Jadi nanti kita ada praktik tabor, ya, ada praktik tabor. Nanti kalian akan lihat sediaannya. Ini yang bila dia bergerombol itu namanya stafilokokkus, ya, berkoloni dia bergerombol, diangkut. Kalau dia dua-dua, ya, kalau dia bulat namanya diplokokkus. Kalau dia sendiri-sendiri monokokus. Nah, jadi kalau dia bulat-bulat dia bentuknya seperti lantai bergandeng-gandeng memanjang, itu disebut streptococcus. Kalau dia berbentuk 4 bergandeng itu disebut tetracoccus. Baik, sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke ya, sudah paham. Baik, kita lanjut. Bentuk bakteri basil, nah, tadi seperti kokus ya, tapi kalau yang untuk basil dia batang, tapi kalau satu dia disebut dengan monobasil. Kalau dia berdua jadinya dibasil. Nah, kemudian yang berbentuk santai ya, yang berganding-ganding itu namanya streptobacillus. Kalau dia bergerombol namanya staphylococcus. Baik, lanjut. Sudah tahu kata kuncinya ya? Nah, ini yang tadi ya. Jadi ada monokokus, diplokokus, staphylococcus ya, streptococcus dan lain sebagainya. Nah, peran mikroba itu ada peran positif dan peran negatif. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu biasanya dipakai untuk itu ya, untuk diproduksi ya, untuk bahan pembuatan obat ya, bahan pembuatan obat. Dan seperti ini nih, kemarin itu kan apa, vaksin ya, tentang corona ya, itu juga dari virus itu sendiri yang dibuat. Kemudian vaksin TBC, BCG untuk mencegah penyakit TBC. Nah, itu tuberkulosis yang dilemahkan, ya, yang dilemahkan. Nah, jadi itu nanti dia penyimpan yang khusus karena bakteri hidup. Nah, itu yang akan disuntikkan kepada bayi sehingga timbullah kekebalan dari si bayi tersebut. Ya, kalau dia terjangkit, terpapar dengan vaksin itu, insya Allah dia menjadi lebih kuat. Tapi vaksin itu tidak menjamin 100%. Jadi kan kita kemarin itu rame-rame itu sudah mengikuti mendapatkan vaksin corona ya kan? Vaksin 1, 2, ada yang ketiga kan? Ada yang ketiga. Kalau kita mau bekerja kan tidak ya. Kalau ibu kebetulan bekerja bukan kalau itu 3% dari orang ya, jadi itu. Nah, tapi itu baik kita ya. Tapi jangan lupa semuanya itu kan manusia, dikasih kesempatan Allah untuk berpikir. Manusia bukan manusia yang pintar, itu sebenarnya Allah yang menurunkan. Kita pintar, jangan berlagak pintar, pinjam semuanya, kita pinjam sama yang maha membuat. Ya, jangan merasa kita paling pintar. Justru kita, ya. Jadi itu perlu ditanam.
kita pintar, kita cantik, kita kan semuanya, tapi jangan ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mendapatkan obat itu, ya, jangan lupa minta sama yang membuat ini supaya kita kembar. Jadi bukan obat itu, tetapi Allah yang membuat melalui obat. Paham ya? Jadi kalau kita sakit, ajunya ke Allah dulu, baru kita pergi ke dokter. Cuma minta petunjuk sama Allah, dikasih mana yang bisa tangkapkan kita, menuju ke orang yang bisa, orang itu diberi diberi kepandaian, diberi kebisaan sehingga penyakit kita bisa diangkat. Sudah dapat bukan karena itu, tapi semua karena itu normal-normal itu perlu tertanam ada di diri. Ya, karena kita pasti kan itu ya. Nah. Oke, ya jadi untuk obat, untuk bahan pangan, ya untuk bahan medis ya itu banyak digunakan. Kemudian untuk sabun, sabun itu juga dari bakteri ya. Nanti kita bahas. Kemudian peran negatif ya, peran yang tidak baik ya, penyebab kerusakan yang menyebabkan seseorang itu jadi sakit. Jadi dia bakteri itu baik, kalau dari jumlah yang banyak bisa menyebabkan orang sakit. Contoh ada bakteri coli. Bakteri coli itu ada di dalam usus. Secara normal dia sebagai flora normal ada di dalam usus kita sebagai bakteri pembusuk ya. Selain bakteri pembusuk, dia juga bermanfaat untuk sebagai membantu pembentukan sel darah, membantu pembentukan antikoagulensia atau anti pembekuan, ya untuk pembekuan darah, ya. Vitamin K, ya vitamin K itu jadi itu busuk bakteri. Tapi kalau dalam bentuk banyak dia patogen. Patogen. Kenapa? Yang patogen itu yang dari luar. Ngerti maksudnya? Contoh, siapa yang bisa memberi contoh? Bakteri coli yang dari luar. Siapa? Belum. Siapa yang bisa? Cium. Ya. Bisa? Aziza? Belum ya? Oke. Nah, ini contoh bakteri coli. Orang buang air besar sembarangan. Itu kan ada dari dalam usus keluar bakteri coli. Ya kan? Kemudian itu dibawa oleh lalat, hinggap lalat di situ, kemudian hinggap di makanan itu kan kalian makan. Itu sehingga bakteri coli masuk lewat mulut kita menjadi lebih banyak. Nah, nanti akan masuk ke lambung, ikut makan yang kita makan, ya kan? Nah, di dalam lambung itu kan ada asam lambung, dia berfungsi untuk membunuh juga kuman, tapi dia akan meningkat karena banyak yang masuk sehingga kita terjadi mual, berbunyi, kluk, ya. Lambung berbunyi, usus juga berbunyi karena peristaltik usus, peristaltik lambung. Kenapa? Ada benda asing. Itu sudah terlalu banyak di situ karena ditambahnya dari luar. Oke? Kemudian air, orang BAB di dalam sungai ya. Biasanya ya. Kalau sekarang mungkin kurang, tapi kemarin di sungai kita katakan itu ada bakteri. Jadi ada orang yang BAB di sana kan. Jadi, nah itu bakteri yang ada di situ kemudian kita minum juga dalam jumlah banyak itu akan mengakibatkan sakit. Kenapa? Terjadi mencret. Mencret itu tadi karena perintah di ususnya dia menjadi lebih cepat sehingga air tidak bisa diserap. Jadi usus itu kita belajar anatomi dulu ya semester lalu. Jadi di dalam usus itu terjadi penyerapan yang banyak. Tapi karena dia kontraksi terus, karena ada benda asing yang banyak tadi, bakteri coli yang masuk, dia akan keluar. Jadi tidak sempat diserap, sehingga BAB-nya keluar air.
Ini kan encer bercampur paham? Nah, itu rasionalnya ya. Oke. Kemudian peran dalam bidang farmasi ya difokuskan pada penemuan substansi sebagai menghasilkan mikroorganisme patogen ya tanpa menyebabkan hewan manusia dengan terinfeksi. Kemudian untuk pengobatan infeksi menggunakan substansi kimia ya untuk kemoterapi. Pernah dengar kemoterapi? Itu banyak orang-orang yang mengalami kanker ya. Itu yang sifatnya sintetik ya dari bahan kimia. Bahan kimia diproduksi secara alami oleh mikroorganisme disebut antibiotik. Contohnya apa? Misalnya penisilin ya. Penisilin itu kan dari produksi dari bahan hidup ya. Itu dari jamun penicillium ya. Diambil itu, kemudian akan diolah hingga jadi obat. Ya, obatnya berbentuk kan ada yang dalam kapsul. Aku sendiri tahu. Nah itu kan bisa sebagai bakterisid. Bakterisid artinya siapa yang sudah belajar farmasi? Farmakologi. Bakterisid. Ada bakterisid, ada bakterisid. Bakterisid itu artinya pembunuh kuman. Berkelas orang. Dibunuhnya kuman. Jadi dari kuman dibikin dari bakteri dibikin menjadi kuman jadi orang. Itu bakteri yang bersifat. Kemudian vitamin ya vaksin ya kita tahu semua ya vaksin itu dari bahan hidup ya hidup. Kemudian vitamin B12 ya oleh bakteri Pseudomonas dan biologi bakterium ya dari bakteri juga ya dan itu yang sudah diolah ya. Kemudian vitamin B2 dihasilkan oleh proses fermentasi bumi ya. Apa itu bumi? Jamur. Bumi itu jamur. Kemudian vitamin C dihasilkan oleh bakteri Acetobacter melalui proses modifikasi glukosa yang kompleks dan amilase banyak digunakan oleh industri sabun cuci ya yang dihasilkan oleh Aspergillus ya Aspergillus. Nah, kemudian enzim selulosa dihasilkan oleh Trichoderma pyrethroides ya. Enzim protease dihasilkan oleh Aspergillus oryzae. Lanjut. Nah, ini saja produk-produk. Coba kalian analisis. Itu kira-kira apa saja? Ya. Satu-satu. Tunjuk tangan satu-satu. Yang itu yang mencair itu apa tuh? Kecap. Itu semua makan kecap kan? Ya. Itu juga dari hasil fermentasi. Ada bakterinya, tapi bakteri baik, ya. Itu namanya Aspergillus oryzae, ya. Aspergillus oryzae. Nah, ini obat di penicillium, ya. Itu dari jamur penicillium, ya. Ini penicillin. Pada dasar untuk pembuatan obat, ya. Itu adalah untuk membunuh bakteri. Apa tadi yang untuk membunuh bakteri namanya? Bakteri, ya bakteri sini ya. Jadi bakteri itu membunuh bakteri. Nah, jadi anti hidup. Jadi harus jelas sensitif terhadap bakteri apa. Jadi tidak semua sakit langsung harus kita makan antibiotik. Oke, ya. Jadi tidak semua penyakit kita harus makan antibiotik. Harus diperiksa dulu mikrobiologinya. Ya. Kemudian tempe Hydrophilus oryzae. Nanti kita belajar lapor. Di lapor nanti kalian ditugaskan juga untuk membuat fermentasi ini. Tempe dari pasar nanti dipotong, kita kan berkelompok
nanti ada yang dibiarkan dengan alam terbuka, kemudian ada yang ditutup, ya, ada yang ditutup dengan kasa, ya, dengan kain kasa. Lihat perkembangannya. Untuk bisa nasi, bisa jamur, jadi tempe, ya, nanti sampailah ini oncom itu dibuatnya juga dari tempe. Jadi nanti kalian ditugaskan untuk membuat ini, ya, pada laboratorium, ya, di laboratorium. Nah, jadi yogurt itu juga difermentasi, ya. Kemudian susu itu juga ada, ya. Keju, ya, semuanya itu ada bakteri unsur bakteri. Itu dia bakteri. Sampai di sini sudah jelas semua. Oke, kalau begitu biar ibu lagi, ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan bakteri-bakteri baik, ya, bakteri-bakteri baik dari makanan? Barusan kita tayangkan tadi, ya. Paror, coba jelasin bakteri baik. Bakteri baik yang biasa ada di makanan, contohnya seperti Rhizopus amizae yang kita tahu merupakan bakteri untuk membuat tempe, ya. Dan itu ada lagi namanya Monophila Stophila, yaitu bakteri dalam pembuatan oncom. Baik. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih, ya. Siapa lagi? Siapa? Ya, saya coba. Yang selanjutnya ada dari penicillin dalam pembuatan obat. Jadi Pak Hana satu penjelasan, ya. Jadi nanti jadi atur, ya, dari selfie, ya, bahwa bakteri baik itu berguna bermanfaat untuk manusia, baik dia dalam bentuk obat, nanti bisa juga dalam bentuk vaksin, ya, bisa juga dalam bentuk makanan yang bisa kita konsumsi. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan di sini. Ayo, jom siapa yang bertanya? Ya, Aziza. Jadi kan kita sudah membahas apa itu bakteri, peranan bakteri di dalam pangan, industri dan lainnya. Jadi saya menanyakan pendapat Ibu, seberapa penting mikrobiologi dalam farmasi? Baik. Ini ada pertanyaan dari Aziza, ya. Seberapa penting mikrobiologi dalam industri farmasi? Coba siapa yang bisa menjawab? Seberapa penting mikrobiologi untuk produksi farmasi? Ya, ya. Terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kepada Aziza, terima kasih kepada yang menurut saya mikrobiologi sangat penting dalam dunia farmasi. Yang kita tahu seperti rekan saya sudah memberitahukan, ada nama bakteri baik dalam pembentukan obat makanan itu. Kita harus tahu dalam kita obat atau berhasil obat apa saja bakteri yang ada dalam obat tersebut, karena bakteri tersebut kita akan tahu juga apa saja khasiat ataupun efek-efek dari bakteri yang telah kita tahu dan bakteri yang muncul di dalam suatu obat tersebut. Oke, baik, terima kasih, ya. Coba lagi yang bisa mengerti ini dari segi obat dan dari segi makanan. Ya, baiknya kita sebutkan bahwa tadi, ya, untuk kita yang pertama yaitu kalian mengetahui bentuk bakteri, macam-macam bakteri, ya. Kemudian ada yang bentuknya fokus, ada yang bulat, ya. Kemudian manfaatnya untuk dunia farmasi, ada yang sebagai obat, ada yang sebagai bahan buat, dan itu bermanfaat juga untuk memproduksi, untuk diproduksi. Produksi apa? Ada nilai ekonomi, ya, ada nilai ekonomi, sehingga bisa menaikkan derajat kita tentang
ekonomi kita. Nah, kemudian juga kita harus tahu kita juga memproduksi obat ya, obat-obatan yang nanti sebagai tenaga informasi akan bisa bekerja di apotek, bisa bekerja di pabrik obat dan segala macam ya. Nah itu akan ketemu dengan hal demikian ya, sehingga mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Terima kasih ya anak-anak sekalian yang sudah di perkuliahan ini. Harapan saya bermanfaat. Untuk jangka panjang bermanfaat terus, bukan hanya ini saja, kalian tambah lagi dengan pengalaman dengan lihat dari internet, dari buku, dari apa ya. Nah itu kalian bisa mengembangkan diri. Nah, untuk jangka pendeknya kalian nanti kita masuk labor tahu jenis bakteri di laboratorium. Kita akan belajar mengenai bakteri ya dalam mengenai bakteri. Nah baik, untuk itu sebelum saya sudahi, untuk tugas ke depan ya kalian bisa dilihat kembali, kan ada khusus untuk laboratorium untuk pemeriksaan bakteri. Jadi kalian pelajari itu, kalian pahami, hafalkan, nanti kita ketemu di labor untuk pertemuan. Baik ya, sehingga kita bisa membuat persediaan, kemudian kita bisa berjalan. Sebelum itu kita melakukan fermentasi dulu yang nanti akan didapatkan. Oke, bisa diperiksa di labor. Baik, terima kasih waktu yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.